Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang getting information on the phone, mendapatkan informasi lewat telepon. Bagaimana sih caranya mendapatkan informasi dari telepon? Ini ada 8 ekspresi yang bisa kalian pakai. Yang pertama, I'm calling to find out. Saya menelpon untuk mencari tahu. Yang kedua, I'd like to ask. Saya mau tanya. Yang ketiga, could you tell me? Dapatkah kamu memberitahuku? Yang keempat, I'm calling about. Saya menelepon tentang. 5. I was wondering if you could tell me. Saya pengen tahu jika kamu bisa memberitahu saya. Yang 6. I wonder if you could help me. Saya pengen tahu jika kamu dapat membantu saya. Yang ketujuh, if you go through a switchboard, say first. Jika kamu mengecek ke switchboard atau kamu ketika ada di sebuah sistem telepon tuh kan ada yang nomor 1 untuk Pak A, yang B untuk Pak B. Nah, itu namanya switchboard. If you go through a switchboard, jika kamu melalui sebuah switchboard atau sebuah kotak untuk mengalihkan telepon, say first, katakan yang pertama. Yang nomor 8, I'd like to talk to somebody about. Saya mau ngobrol atau ngomong dengan seseorang tentang. Dari 8 ekspresi ini semuanya maksudnya sama, yaitu menanyakan sesuatu. I'm calling to find out bla bla bla. Kalian bisa diikuti dengan I'm calling to find out about the exam next week. Saya mau tanya atau saya telepon untuk mencari tahu tentang ujian minggu depan. Nah, yang titik-titik di setelahnya ini semuanya bisa kamu isi, terserah kamu mau isi pakai apa yang ini. Ini ada contohnya. Percakapan antara Mr. Jason sama Budi. Yang A adalah Budi ya. Hello, is this Mr. Jason from Canada Embassy? Customer Service. Halo, apakah ini Pak Jason dari Kedutaan Kanada Customer Service? Maksudnya adalah di sini Budi lagi mau ngomong sama Pak Jason. Apakah ini benar Pak Jason gitu. Jadi kalau kalian telepon pertama, is this Mr. Jason gitu, supaya memastikan yang diajak ngomong itu benar. Siapa yang diajak ngomong, Mr. Jason apa bukan gitu. Selanjutnya, yes, who is speaking? Ya, siapa yang ngomong ya gitu. What can I help you with? Apa yang bisa saya bantu? It's Budi from Salatiga. Ini Budi dari Salatiga. I'm calling to find out. Bisa juga diganti dengan I'd like to ask atau could you tell me? I was wondering if you could tell me. I wonder if you could help me. I'd like to talk to somebody about. Ini bisa diganti, terserah kalian mau pakai yang mana. Mau pakai yang I'm calling to find out juga boleh, atau langsung ke sini I'd like to talk to somebody about, ini juga boleh. Jadi kalian boleh milih yang mana saja karena maknanya juga sama, mencari tahu informasi melalui telepon. Maknanya adalah kamu mau nanya sesuatu atau mau cari tahu informasi tentang sesuatu gitu. Nah, Budi dari Salatiga ini pengen tahu tentang, misal kita langsung ke sini ya. I'd like to talk to somebody about. Saya mau ngomong pada seseorang tentang the visa application procedures, tentang prosedur pendaftaran visa. Visa kemana? Ke Kanada. Ini kan Canada Embassy. Yes sir, Mr. Budi. Ya, tentu saja Pak Budi. All necessary information, semua informasi yang dibutuhkan, is given online on our website. Diberikan secara online di website kami. Nah, di sini ada ekspresi getting information-nya. Ini ada banyak yang merah-merah. Dan responnya, kalau bisa memberikan informasi bisa bilang yes. Kalau tidak bisa, kamu bisa bilang no gitu. Nah, di sini all necessary information is given online. Jadi maksudnya adalah Pak Budi diminta untuk nyari dulu informasi di website. Jadi jangan cuma langsung tanya. Kalau ada yang bisa kalian cari tahu dulu secara online, diusahakan untuk cari tahu dulu gitu maksudnya. Contoh yang kedua. Hello, I am Peter. Halo, saya Peter, the new tenant of this apartment. Penghuni apartemen yang baru nih,
Peter ini adalah penyewa apartemen yang baru, the new tenant of this apartment. Yes, Mr. Peter. Ya, Pak Peter. It's Ramlan speaking. Ini Ramlan yang berbicara. May I help you? Dapatkah saya membantu Anda? I found out that the telephone line in my apartment is not operating properly. Saya menemukan bahwa telepon yang ada di apartemen saya is not operating properly, tidak bekerja dengan benar. I was told that everything was well maintained. Saya dikasih tahu bahwa semuanya itu sudah dijaga dengan baik. I would like to talk to somebody about the telephone problem. Saya mau ngomong dengan seseorang tentang masalah telepon ini. I'm sorry for the inconvenience, Mr. Peter. Ini jawabannya ya. Saya minta maaf atas ketidaknyamanannya, Pak Peter. I will direct your phone call to the telephone maintenance team. Saya akan direct itu menyalurkan atau memberikan telepon ini ke telepon maintenance team, kepada tim penjagaan atau tim yang merawat telepon gitu. If you go through a switchboard, say first. Ini adalah ekspresinya. If you go through a switchboard, say first. Nah, di sini berarti Pak Peter diminta untuk telepon nanti, atau teleponnya ini akan diserahkan ke tim maintenance telepon. If you go through a switchboard, mungkin nanti dia akan dialihkan ke telepon yang ketik 1 untuk ngomong dengan bla bla, ketik 2 untuk ngomong bla bla gitu ya. Say first your query line number. Katakan yang pertama adalah ini nomornya, query line number. Nomor antre atau nomor yang biasanya diberikan kalau kalian ada semacam keluhan, lalu kalian diberikan nomor. Nah, nomornya di Pak Peter adalah 45AD004. To the receiver, kepada penerimanya. Nomornya adalah 45AD004. I have forwarded your problem to the system. Saya telah melanjutkan atau meneruskan masalah Anda kepada sistemnya. Jadi udah di forward ke timnya ini. Jadi sudah tinggal ngomong aja nomor query-nya. Thank you for the fast response. Terima kasih untuk respon yang cepat. What was the query line number again? Berapa nomornya tadi? Ya, query line number. Berapa nomor antrinya tadi? It is 45AD004. Ini adalah nomornya adalah 45AD004. Got it? Oke, mengerti gitu. Jadi kalau kalian bilang paham akan sesuatu, bisa juga langsung bilang got it gitu. Nah, ini adalah tugas untuk hari ini. Percakapan ya, karena ini tentang getting information on the phone, maka tugasnya adalah membuat percakapan. Bagaimana caranya? Buatlah percakapan menggunakan satu ekspresi yang ada dalam materi getting information on the phone. Tadi kan ada 8 ekspresinya, bagaimana cara mendapatkan informasi. Nah, kalian pilih salah satu dari 8 tadi. Dan satu idiom dari bab 10. Dan satu idiom dari bab 10. Tadi kalian juga sudah lihat video tentang idiomnya. Berarti kalian harus ada 2 ekspresi. Yang satu ekspresi dari getting information on the phone, dan ekspresi yang kedua yang harus ada di dalam percakapannya adalah satu idiom dari bab 10, satu aja. Jadi minimal satu-satu ya. Kalau kalian mau bikin 2 atau 3, boleh. Percakapan yang dibuat itu juga harus berdasarkan 4 tema di bawah ini. Jadi kalian nggak boleh bikin percakapan telepon di luar tema ya. Ini temanya. Nomor 1. You are having a difficult English homework. Kamu dapat PR bahasa Inggris yang sulit. While you must submit it tomorrow. Sedangkan kamu harus mengirimnya besok. Yang kedua, you need to tell your lecturer. Kamu perlu untuk ngomong ke dosenmu about the reason you couldn't join his class. Tentang alasan kamu tidak bisa ikut kelasnya earlier today. To his class earlier today, tidak bisa masuk ke kelas secara tepat waktu ya, jadi dia bakal telat. Yang ketiga,
You are running out of money. Kamu kehabisan uang. And you think your parents can help. Dan kamu pikir orang tuamu bisa menolong. Yang nomor 4. You need to have a discussion with your partner. Kamu perlu untuk ngobrol sama partner kamu atau teman sekerja kamu about your classroom presentation tomorrow. Tentang presentasi di kelas besok. Nah, jadi dari 4 tema ini kalian bikin percakapan yang terdiri dari 1 ekspresi, getting information on the phone, dan 1 idiom. Jadi boleh lebih dari 1, silahkan. Jadi jangan lupa ada 1 ekspresi getting information on the phone dan 1 ekspresi idiomnya dari 4 tema tadi. Yang pertama, kamu mau ngobrol sama teman tentang PR bahasa Inggris yang sulit banget. Yang kedua, kamu mau ngasih tahu ke dosennya kalau kamu bakal telat ikut ke kelas. Yang ketiga, kamu kehabisan uang dan kamu berpikir orang tua bisa bantu. Yang keempat, kamu mau ngobrol sama teman sekelompok kamu tentang tugas presentasi di kelas besok. Di bawah ini ada contoh yang percakapannya antara Wendy dan Kania. Dan yang merah-merah ini adalah ekspresinya. Yang ini adalah ekspresi getting information on the phone, dan yang bawahnya adalah contoh idiomnya. Kalian boleh sepanjang ini kalimatnya boleh, atau lebih pendek juga nggak apa-apa, yang penting ekspresinya ada semua. Coba kita lihat percakapannya. Hello Wendy, how are you? Halo Wendy, apa kabar? Hai Kania, halo Kania, I'm good, saya baik. What about you? Bagaimana dengan kamu? Wonderful, wow, luar biasa. I got acceptance letter for my master scholarship. Saya dapat surat penerimaan untuk beasiswa S2 saya. Wow, congratulations. Wow, selamat. But I am quite nervous about the interview. Tapi saya cukup nervous atau gugup tentang interviewnya. I was wondering if you could tell me about your experience during your interview last year. Saya penasaran atau saya pengen tahu jika kamu bisa ngasih tahu saya tentang pengalaman kamu selama interview tahun kemarin. Jadi mungkin ini Wendy pernah ikut interview untuk beasiswa dan dia sudah mendapatkan beasiswa itu. Maka Kania pengen tahu seperti apa interviewnya. Lalu dilanjutkan lagi Wendy, sure, but it will be too long on the phone. Tapi ini bakal lama banget kalau di telepon. Why don't we meet tomorrow at the coffee shop? Gimana kalau kita ketemu besok di warung kopi, di warkop? Great idea, ide bagus. Lalu Wendy bilang, you can start searching for videos on YouTube. Kamu bisa nyoba nyariin video di YouTube. There are a lot of mock interview available. Di sana ada banyak mock interview yang tersedia. Oh, ini kurang S ya, karena ini ada R, harusnya di sini ada interviews. Ini kurang S. Mock interviews, karena ada banyak, yang disebutkan adalah R. Ini typo ya, sorry, harus tambah S. So you can have some ideas about that. Jadi kamu bisa punya ide tentang itu. Yes, I will. Thanks, Wendy. Oke, saya bakal nyari di YouTube. Yes, I will. Itu maksudnya, yes, I will. Will apa? Searching for videos on YouTube. Yes, saya bakal nyari kok gitu ya. Thanks, Wendy. See you. Terima kasih, Wendy. Sampai jumpa. Oke, lalu dijawab dengan see you. Jadi kalau ada bilang see you, kamu juga balas dengan see you gitu ya, jangan diem aja. Nah, seperti ini contohnya. Kalau misal masih ada pertanyaan, silahkan nanti tuliskan nama, NIM, dan pertanyaannya di Google Classroom. Oke, see you again next week.